Saatnya ngomongin COVID. COVID ini udah sejak bulan Maret 2020. Setahun setengah, bro. Udah setahun setengah. Udah 1,5 tahun kita berjuang dengan COVID, hidup dengan COVID. Itu. Jadi, sebenarnya sih gue nggak takut COVID. Dari awal gue tuh nggak takut COVID. Gue takut sama orang yang nggak takut sama COVID. Ini bahaya sekali. Jadi, yang bahaya itu bukan COVID-nya. Yang bahaya itu orang-orang yang tidak percaya dengan COVID. Atau dia tidak merasa COVID ini bahaya. Sehingga dialah yang membahayakan hidup gue. Orang-orang seperti ini membahayakan hidup gue. Tapi ya, gue nggak suruh lu untuk takut sama manusia gitu. Cuman ya, kita masih tahu bahwa danger is real gitu. Bahaya itu nyata. Terlepas dari kisah bahwa COVID ini konspirasinya begini, begitu, siapa yang ciptakan dan sebagainya. Aduh, nggak, itu udah pusing banget dah. Ini pusing banget deh. Cuman di Indonesia ini untungnya kita ini sampai saat ini sebenarnya gini loh. COVID tuh di mana-mana jadi bahan perdebatan. Di mana-mana jadi isu politik. Ya dong. Bahkan di Amerika, bahkan di Brazil atau di negara manapun yang kasusnya banyak, itu pasti tidak terkendali. Satu, karena manusia itu pengen freedom. Manusia itu pengen bebas. Manusia itu pengen jalan sesuka dia. Gitu loh. Cuman di negara yang komunis lah, COVID tuh bisa dicegah atau bisa dikendalikan. Kenapa? Manusianya bisa dikendalikan secara paksa. Gitu. Di negara seperti kita, negara demokratis, apalagi negara setengah demokratis, itu susah. Manusianya itu tidak bisa dikendalikan. Mau disuruh nggak dilarang mudik, orang tetap mudik. Mau dicegat jalannya, udah rame, ngumpul, daripada jadi klaster COVID, dibuka aja jalannya. Akhirnya nggak jadi juga. Nah, Indonesia ini emang cukup unik ya. Jadi saat ini ya kita berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri aja udah. Selamatkan diri lu sendiri. Oke? Caranya gimana? Caranya ya lu pakai masker, gunakan hand sanitizer, nggak usah dekat-dekat sama orang, nggak usah salaman, nggak usah pelukan, kecuali pasangan lu sendiri. Gitu. Udah, gitu aja udah. Vaksin. Nah, gue masih nggak ngerti sama orang yang nggak percaya sama vaksin. Tentu mereka punya argumen gitu ya. Ya udahlah, kalau orang nggak percaya vaksin ya udah nggak usah ikut vaksin, nggak apa-apa. Gue juga nggak masalah, gue juga tidak mempermasalahkan orang lain. Yang penting kita jaga aja, kita selamatkan diri sendiri aja sekarang gitu loh. Dan lu nggak usah nyalain pemerintah. Itu adalah sikap mental yang paling buruk, menyalahkan pemerintah atas masalah yang lu hadapi. Itu udah error gitu. Jangan pernah salahin pemerintah. Mungkin gue yakin, gue percaya bahwa pemerintah memang ada salahnya lah. Ya, it's all about politik gitu. Cuman ya kita sebagai masyarakat selamatin diri sendiri aja. Lu pakai masker nggak? Lu masih jaga nggak? Gitu. Gue beruntung sebenarnya. Gue beruntung sampai hari ini gue nggak kena COVID. Karena gue beruntung, gue termasuk salah satu dari sedikit sekali orang yang bisa bekerja dari rumah full time. Gitu. Nggak banyak orang memiliki keberuntungan seperti gue. Nggak banyak orang memiliki privilege seperti yang gue miliki gitu loh. Walaupun gue bukan orang kaya, tapi gue beruntung gue bisa untuk full time di rumah gitu. Dan gue sangat memilih teman, gue sangat selektif dalam berhubungan dengan teman, sehingga gue sedikit sekali komunikasi fisik dengan orang. Tapi gue bisa paham dengan orang-orang yang hidupnya itu harus berkomunikasi sama orang, seperti pedagang di pasar gitu.
Aduh, susah sekali kalau mereka itu harus dipaksa tutup toko, harus dipaksa nggak jualan, nggak bisa. Gitu. Nah, kembali kepada ekonomi versus kesehatan. Kalau lu tanya, apa sih, yang mana sih lebih penting, ekonomi atau kesehatan? Ya tentu dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih penting? Gue sebagai orang ekonomi, dan gue yakin banyak orang ekonom dimanapun, berpikir ekonomi itu nomor satu. Sakitnya gue itu mungkin karena pola makan gue, karena ada orang percaya ini karma, ada orang yang percaya bahwa ini dari Tuhan, ada yang percaya bahwa ini memang sudah takdir dan sebagainya gitu. Tapi ekonomi itu adalah hasil kerja keras lu. Hasil kerja keras lu bekerja, ya kan? Lu bekerja menghasilkan duit. Nah, kalau gue harus dipaksa nggak kerja, sedangkan gue tahu bahwa pandemi ini nggak akan segera berakhir, sedangkan gue tahu bahwa kalau gue tidak bekerja di rumah, gue tahu bahwa ini tidak akan memberikan efek yang luar biasa terhadap penurunan COVID, maka gue nggak akan berhenti bekerja. Maksud gue nggak akan berhenti untuk bekerja di luar dari rumah, gitu loh. Gitu. Itulah kenapa banyak orang tetap mau bekerja bukan dari rumah, tetap masuk kantor, ya karena faktor ekonomi. Sedangkan negara kan tidak bisa menjamin. Negara tidak bisa menjamin ketika gue di rumah, gue akan dibayar oleh negara, kan tidak. Kan negara nggak bayar kebutuhan hidup gue ketika gue harus di rumah, gitu loh. Nah, jadi bahkan kalaupun gue sedang sakit, gue kerja. Kalaupun gue sedang sakit, sepanjang tubuh gue masih bisa gue pakai bekerja, gue akan bekerja. Padahal itu salah ya, harusnya kan orang bed rest kalau sampai sakit gitu. Tapi bagi gua ekonomi selalu nomor satu. Dan bagi banyak orang sebenarnya. Kesehatan penting, gue setuju. Karena itulah gua pakai masker, karena itulah gua sudah lakukan segala pencegahan yang bisa dilakukan. Dan banyak orang melakukan hal seperti itu. Tapi gue tidak akan mengorbankan ekonomi. Gue tidak akan mengorbankan bisnis atau pekerjaan. Sementara gue merasa gue sudah melakukan preventif yang sudah gue lakukan gitu loh. Gue pakai masker, gue nggak ketemu orang, gue nggak dengan sengaja ketemu orang, bersentuhan dengan orang gitu loh. Nah gitu. Jadi ini perdebatan yang nggak ada akhir, dan terus terang gue nggak respect sama pemimpin yang sampai marah-marah sama pengusaha. Baru-baru ini ada kan pemimpin yang sampai marah-marah sama pengusaha, sampai kantornya didatangin terus dibubarkan. Ada yang pedagang di pasar terus barang-barang diambil dan sebagainya. Aduh, menurut gua itu nggak membantu sama sekali. Itu tidak memberikan efek jerah. Satu, tidak membantu penurunan COVID, ya kan? Dan itu tidak ada manfaat secara positif sama sekali terhadap COVID ini. Apa manfaatnya? Itu cuma menunjukkan bahwa lu sombong, lu hebat, lu punya power, lu berkuasa gitu. Sedangkan di jalan-jalan orang masih rame banget. Gua kemarin naik motor gitu, keluar malam-malam, jam 9 malam coy. Itu pasar masih rame coy. Jalanan tuh masih rame. Aduh, gue pikir nih orang-orang takut COVID apa enggak sih? Gila nih orang-orang. Tapi ya mau gimana? Inilah realitas yang mesti kita hadapi. Inilah realitas yang kita mesti hadapi gitu loh. Nah, negara ini udah berdarah-darah. Negara itu udah berdarah-darah, udah bayarin duit banyak sekali buat vaksin, buat pengobatan. Itu luar biasa pengobatan. Satu orang masuk rumah sakit gara-gara COVID tuh bisa 100 juta. Paling kecil 50 juta lah, sampai dia sembuh total. Lu bayangkan udah berapa banyak manusia yang sakit gara-gara COVID. Bahkan yang meninggal harus dibungkus, dikuburkan, diantar ke kuburan, dikuburin. Aduh. Jadi negara ini udah luar biasa. Udah luar biasa berkorban secara ekonomi gitu loh. Jadi gue berpikir solusi terbaik adalah ekonomi jalan terus. Udah preventif jalan terus, ekonomi jalan terus. Oke, nggak ada cerita di lockdown. Tidak ada ceritanya negara berkembang itu lockdown dan sukses tuh nggak ada.
Gue nggak tahu, mungkin ada, nggak tahu dah. Yang sukses lockdown itu adalah negara yang komunis, yang bisa mengatur rakyatnya tanpa komplain, gitu loh. Di negara demokratis, apalagi setengah demokratis, itu nggak akan bisa. Masyarakat tuh nggak akan bisa dikekang pergerakannya, sementara dia butuh hidup, dia butuh ekonomi, dia butuh kerja untuk sesuap nasi gitu loh, untuk kehidupannya sehari-hari. Udah nggak akan bisa. Gitu. Jadi gue pikir daripada negara pusing untuk bikin aturan yang mengekang rakyatnya, negara mesti genjot ekonomi, tingkatkan ekonomi, hidupkan ekonomi, besarkan ekonomi, sementara preventifnya jalan terus. Edukasi mengenai vaksin, edukasi mengenai masker, edukasi mengenai hand sanitizer jalan terus, gitu loh. Masker bikin gratis dah kalau bisa. Hand sanitizer dibikin harganya lebih murah lagi, gitu. Kalau bisa seperti itu. Tapi jangan masyarakat dibikin takut dengan kekuasaan. Nggak bisa, karena kita bukan negara komunis, gitu. Nah, gue rasa seperti itu. Itu pendapat pribadi gue ya. Bagaimanapun, gue sebagai ekonom tetap berpendapat ekonomi nggak boleh dikorbankan demi masalah COVID ini yang belum tentu efektif, gitu. Justru kebalikannya, gue berpikir ekonomi harus jalan terus, ekonomi harus terus digalakkan, diramein ekonominya, dibikin pertumbuhannya meningkat, sementara preventif jalan terus, gitu loh. Angka penularan COVID trennya akan seperti itu, gitu. Apapun yang dilakukan pemerintah akan tetap seperti itu, nggak akan bisa turun drastis sama gimana-gimana, nggak bisa. Seperti itu sih. Kalau teman-teman punya diskursus, silakan komen di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke? Thank you.